Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwata Islam, saudaraku seiman, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang hadis yang kalau nggak salah masih 236 ya. Ya. Itu tentang ibtina Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembangunan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Sesungguhnya Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Fanazala fi ulwil Madinah fi hayyin yuqalu lahum Banu Amr bin Auf. Kemudian Rasulullah pun SAW singgah di bagian atas kota Madinah. Artinya ya awali, karena ia bagian yang paling tinggi ya, di sebuah perkampungan yang bernama Banu Amr bin Auf, yang disebut dengan Quba ya. Fa aqama fihim 14 lailah. Lalu kemudian Rasulullah SAW tinggal di situ selama 14 malam. Thumma innahu arsala ila mala'i Bani Najjar. Kemudian Nabi SAW mengutus seseorang kepada pembesar Banu Najjar. Faja'u mutaqallidina bisuyufihim. Maka berdatanglah mereka dalam keadaan menghunuskan pedang-pedang mereka. Qala faka'anni anzuru ila Rasulillah SAW ala rahilatih wa Abu Bakrin ridfuhu. Kata Anas, seakan aku melihat kepada Rasulullah SAW di atas kendaraannya, dan Abu Bakar memboncengnya di belakang. Wa mala'u Bani Najjar haulah, dan para pembesar Banu Najjar berada di sekitar beliau. Hatta alqa bi fina'i Abi Ayyub, hingga beliau pun berhentilah di halaman rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Qala fakana Rasulullah SAW yusalli haitsu adrakathu shalah. Adalah Rasulullah SAW kebiasaannya beliau, yaitu sholat saat telah tiba waktu sholat. Wa yusalli fi marabidil ghanam, dan beliau juga sholat di kandang-kandang kambing. Thumma innahu amara bil masjid. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid. Artinya sebelum Rasulullah SAW menyuruh untuk pembangunan masjid ya, beliau sholat di kandang kambing. Qala fa arsala ila mala'i Bani Najjar. Lalu Nabi kembali mengirim seseorang kepada pembesar Banu Najjar. Faja'u, datanglah mereka. Faqala ya Bani Najjar, thaminuni bihaitikum hadha. Maka Rasulullah bersabda kepada Banu Najjar, wahai Banu Najjar, sebutkan berapa harga kebun kalian ini. Aku ingin membelinya. Ya, untuk pembangunan apa? Masjid.
Qalu la wallah ma natlubu thamanah illa ya ilallah. Maka mereka berkata, tidak demi Allah, kami tidak mau meminta harganya kecuali kepada Allah saja. Berkata Anas, fakana fihi ma aqul. Dan di kebun itu, kata Anas, sebagaimana aku telah mengatakannya, kana fihi nakhlun wa kuburun musyrikin wa kharib atau wa khirab. Di sana ada pohon-pohon kurma, ada kuburan orang-orang musyrikin, dan ada runtuhan-runtuhan bangunan. Fa'amara Rasulullah SAW bin nakhli faquti'at. Maka Rasulullah SAW menyuruh agar pohon-pohon kurma itu ditebang. Wa biquburin musyrikin fanubishat. Dan agar kuburan orang-orang musyrikin ini digali dan dipindahkan. Wabil khirab fasuwiyat. Dan agar runtuhan-runtuhan bangunan itu diratakan. Qala fasafun nakhl qiblata ya qiblatan wa ja'alu idadataihi hijaratan. Lalu kemudian ya batang-batang pohon kurma ini ya disafkan, Pak, dijejerkan di bagian kiblat. Jadi bagian kiblatnya masjid itu adalah batang-batang kurma. Dan Rasulullah dan mereka menjadikan bagian samping kanan kirinya dan belakangnya itu hijarah, bebatuan. Ya. Jadi masjid itu di zaman Rasulullah SAW, ya, bagian depannya terbuat dari apa? Batang-batang kurma. Kemudian bagian depan, belakangnya, kanan kirinya itu terbuat dari batu. Fakanu yartajizun. Dan mereka membangun masjid itu sambil dia mengucapkan rajaz, itu bersyair. Wa Rasulullah SAW ma'ahum, dan saat itu Rasulullah SAW bersama mereka. Wahum yaqulun, dan mereka berkata, Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat saja. Fansuril ansar wal muhajirah. Maka belalah kaum ansar dan kaum muhajirin. Taib ya akhi, dari hadis ini kita ambil faidah. Faidah yang pertama, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis ini ya menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah, maka Rasulullah SAW singgah dulu di Quba, itu di Banu Amr yang disebutkan tadi, selama 14 malam lamanya. Ya. Kemudian setelah itu baru Rasulullah SAW pindah ke kota Madinah. Dan di sana yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya akhi pembangunan masjid, ya. Di mana masjid itu sebagai senter dalam Islam. Nabi membangun masjid, dari masjid itulah Rasulullah SAW ya mendidik para sahabat, mengajarkan mereka ilmu. Ya, di masjid itulah Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan-pasukan. Di masjid itu pula Rasulullah SAW melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, akhal Islam. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, fihi dalilun ala adamis shalah fil maqbarah. Hadis ini merupakan dalil tidak bolehnya sholat di kuburan. Kenapa? Karena Nabi SAW ya ketika membeli kebun tadi ya,
Di situ ada kuburan siapa? Orang-orang musyrikin. Maka kuburan itu kemudian digali, lalu dipindahkan ke tempat yang lain. Iya. Berarti ini memberikan kepada kita faidah apa? Tidak bolehnya sholat di mana? Di kuburan. Sebab kalau itu boleh, tentu Nabi tidak akan memindahkan kuburan tersebut. Kata beliau, walau kanat kuburan musyrikin, walaupun itu kuburan orang-orang musyrikin, lima fihi min saddi dzari'ah ila ittikhadil quburi masajid. Sebab ya Rasulullah SAW melarang untuk menjadikan kuburan itu sebagai apa? Masjid. Beliau bersabda dalam hadis, la tattakhidu la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan atau mengambil kuburan nabi mereka sebagai apa? Masjid. Ya. Faedah selanjutnya akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan annahu yajuzu nabshu 'idhamihim wa naqluhum minal ard. Bolehnya menggali kuburan orang musyrikin ya, untuk dipindahkan ke tempat lain karena keperluan. Ya. Yaitu untuk pembangunan apa? Masjid. Faedah selanjutnya akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, masyru'iyatu qat'in nakhl wal ashjar lil maslahah. Bolehnya menebang pohon kurma, demikian pepohonan, kalau memang di sana ada maslahat. Ya, adapun kalau tidak ada maslahatnya maka tidak boleh. Faedah yang selanjutnya akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, insyadu syi'r wal irtijazu fi halil amal wal jihad. Bolehnya melantunkan syair ya saat kita sedang bekerja. Iya, karena para sahabat dengan Rasulullah SAW ketika mereka ramai-ramai membangun masjid, mereka sambil bersyair. Itu boleh saja Pak, selama syairnya tentunya Pak ya tidak mengandung hal-hal yang terlarang. Ya, syair yang sifatnya memberikan semangat gitu Pak. Iya. Wal isti'anah bidzalika litansyyitin nufus. Dan boleh kita bersyair untuk lebih menyemangati diri. Tapi dengan catatan tentunya ya, tidak boleh kita terlalu sering. Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mencela orang yang terlalu banyak bersyair Pak. Rasulullah bersabda, la'an yumla batnu ahadikum sadidan atau qayhan, lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah ya, khairun lahu, itu lebih ringan dibandingkan daripada an yumla asyi'ra, dipenuhi dengan syair. Maka jangan sampai ya Al-Quran kalah oleh syair Pak. Saking asyiknya bersyair, akhirnya Al-Quran tidak lagi asyik di hati kita. Nah, ini bahaya. Para sahabat dahulu bersyair, na'am. Apalagi sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit, terkenal beliau, ya syairnya luar biasa. Akan tetapi para sahabat, mereka para penghafal Al-Quran. Mereka tidak dilalaikan oleh syair. Nah ini akhi, ya. Jadi sebatas bersyair boleh. Ya. Saat ketika kita bekerja untuk memberikan apa? Semangat. Ya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, ikhwatul Islam, annal maqbarah idza nubishat wa ukhrija ma fiha min idhamin mauta lam tabqa maqbarah
Wajazati salatu fiha. Wa kuburan kalau sudah digali lalu dipindahkan, ya, maka tidak lagi disebut kuburan dan boleh dipakai. Tidak lagi disebut kuburan dan boleh apa? Dipakai. Demikian pula para ulama berijma, Pak. Kalau kuburan itu sudah hilang tanda-tandanya, ya, sudah hilang apa? Tanda-tandanya di mana kuburan itu sudah rata dengan tanah, nggak kelihatan lagi itu kuburan atau bukan, ya. Maka para ulama sepakat boleh dipakai lagi. Nah, inilah di antara hikmah kenapa Nabi SAW, Pak, melarang untuk memplester kuburan. Nah, Rasulullah SAW an-tadsisil qabr. Rasulullah SAW melarang untuk mentadsis. Tadsis itu artinya dikasih semen gitu, Pak. Diplester. Kan tujuannya diantaranya apa? Memudahkan, Pak. Sebab ketika kuburan tersebut sudah tidak terlihat lagi tanda-tandanya, sudah hilang, maka pada waktu itu boleh dipakai, boleh. Makanya antum lihat di kota Madinah, ya, perkuburan baki itu nggak semakin lebar, enggak. Dari dulu segitu-gitu aja. Padahal setiap hari selalu ada yang dikuburin. Iya. Jadi ketika mayat datang, maka yang digali yang mana? Yang sudah hilang bekas-bekasnya, sudah nggak kelihatan itu. Maka itu digali kembali, kemudian dikuburkan. Iya. Nah, ini akal Islam, jadi nggak perlu sampai meninggal nyewa terus, ya. Udah hidupnya nyewa, ya, mati pun nyewa. Ya, fa Allahul musta'an. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Baik, kita lanjutkan hadits berikutnya. Bab fil masjidil ladzi ussisa 'ala taqwa. Bab tentang masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Hadis 237. An Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf, ini seorang tabi'in yang sangat alim, Pak. Iya. Qal marrabi Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri. Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri melewatiku. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Qala qultu lalu aku berkata kepadanya, kaifa sami'ta abaka yadhkuru fil masjidil ladzi ussisa 'ala taqwa? Bagaimana engkau mendengar ayahmu menyebutkan tentang masjid yang dibangun di atas ketakwaan? Itu yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat apa? At-Taubah. Iya, itu surat At-Taubah ayat 109. 108, maaf. Dan 109. Allah berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Dan masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari hari pertama dibangunnya itu lebih berhak untuk kamu berdiri sholat di dalamnya. Fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang sangat suka untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang, ya, suka bersuci tersebut. Ya. Di mana ikhtilaf para ulama tentang maksud ayat masjid yang dibangun di atas ketakwaan ini. Banyak ulama merajihkan bahwa yang dimaksud adalah Masjid Quba. Yang dimaksud adalah masjid apa? Quba, karena sebab turunnya ayat itu tentang Masjid Quba, tentang orang-orang yang ada di Quba. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan masjid yang dibangun di atas ketakwaan ini adalah Masjid Nabawi. Dalilnya ini yang akan kita baca. Kita lanjutkan. Qala, maka Abdurrahman bin Abi Sa'id berkata, qala abi, ayahku berkata, itu Abu Sa'id Al-Khudri,
dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti ba'dhi nisa'i. Aku masuk kepada Rasulullah SAW di rumah sebagian istrinya. Faqultu ya Rasulullah, lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, ayul masjidain alladhi ussisa ala taqwa, manakah dua masjid yang dibangun di atas ketakwaan itu? Qala fa akhadha kaffan min hasba fadaraba bihil ard. Kemudian Rasulullah SAW mengambil satu genggam dari pasir. Kemudian Rasulullah memukulkannya ke tanah sambil bersabda, huwa masjidukum hada. Yang dimaksud masjid yang dibangun di atas ketakwaan itu adalah masjid kalian ini, yaitu Masjid Nabawi. Ya. Qala faqultu, lalu aku berkata, asyhadu bi anni sami'tu abaka hakadha yadhkuru. Kata Abu Salamah, aku pun bersaksi bahwa aku mendengar ayahmu menyebutkan hal itu persis sama. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, hadis ini dijadikan dalil ya akhi oleh mereka para sebagian ulama yang mengatakan bahwa masjid yang dibangun di atas ketakwaan itu adalah Masjid Nabawi. Ya. Bukan Masjid Quba kata mereka. Akan tetapi pendapat yang sahih, yang rajih, bahwa dua-dua masjid ini dua-duanya dibangun di atas ketakwaan. Baik Masjid Quba maupun Masjid Nabawi, dua-duanya dibangun di atas ketakwaan. Ini pendapat yang disebutkan oleh para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, wal haqqu anna kullam minhuma ussisa 'ala taqwa. Yang benar kata beliau bahwa dua masjid tersebut dibangun di atas ketakwaan. Wa qauluhu ta'ala fi baqiyatil ayah fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Dan firman Allah yang ada dalam ayat tersebut, yaitu surat At-Taubah 108 di masjid tersebut ada orang-orang yang suka untuk bersuci, itu adalah ahli Quba, yaitu penduduk Quba. Akan tetapi tidak saling bertabrakan antara dua hadis, ayat dan hadis ini. Karena baik Masjid Quba maupun Masjid Nabawi dua-duanya dibangun di atas ketakwaan, akhul Islam, saudaraku seiman. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, waqad warada fil hadits sahih anna masjid Rasulullah SAW alladhi huwa fi jawfil Madinah huwa al-masjidul ladzi ussisa 'ala taqwa. Dan telah ada hadis yang sahih bahwa masjid Rasulullah itu Masjid Nabawi dialah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Itu hadis yang kita bacakan tadi ya. Wa hadza sahih, dan ini benar. Wala munafata bainal ayah wa baina hadza, dan tidak bertabrakan kata beliau antara ayat dan hadis itu. Li'annahu idza kana masjidu Quba qad ussisa 'ala taqwa min awwali yaum, sebab kalaulah Masjid Quba itu adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari hari pertama, fa masjidu Rasulullah SAW bitariqil aula wa ahra, maka Masjid Nabawi lebih layak lagi untuk disebutkan bahwa ia masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Hadis ini menunjukkan akhal Islam tentang hakikat masjid yang kita diperintahkan untuk sholat padanya. Yaitu semua masjid yang dibangun di atas ketakwaan untuk menegakkan sholat berjamaah. Untuk agar manusia di sana diajarkan padanya ilmu. Maka itu semua masjid-masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Adapun masjid yang tujuan dibangunnya adalah untuk menyesatkan kaum muslimin,
Seperti halnya Masjid Dirar yang ada di zaman Rasulullah SAW. Iya. Di mana di zaman Rasulullah SAW itu ada Masjid Dirar yang dibangun oleh kaum munafikin. Lalu mereka mengundang Rasulullah supaya sholat di situ. Padahal mereka sedang merencanakan rencana yang busuk ya, untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi Allah memberitahu Rasulullah melalui malaikat Jibril. Maka kemudian Rasulullah menyuruh untuk membakar ya masjid tersebut. Nah sekarang di zaman sekarang gimana nih? Ya kita nggak tahu. Ya. Karena untuk mengetahui niat seseorang bangun masjid buat apa, Allahu a'lam. Kita dapat masjid, kita sholat di situ ya sudah. Nggak boleh sembarangan kita mau ini masjid dirar. Iya. Nah, ini akal Islam saudaraku seiman. Hadis bab selanjutnya bab fadlis shalah fi Masjidil Madinah wa Makkah. Bab keutamaan salat di Masjid Madinah dan Makkah. Masjid Madinah maksudnya Masjid Nabawi. Masjid Makkah maksudnya masjid apa? Masjidil Haram. Mana yang lebih utama? Masjidil Haram tentu, ya. Hadis 238. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan ishtakat syakwa faqalat in syafani Allah la akhrujanna fala usalliyanna fi baitil maqdis fabara'at thumma tajahhazat turidul khuruj faja'at Maimunah zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam tusallimu 'alaiha فأخبرتها ذلك فقالت اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwasanya ada seorang wanita yang sakit, Pak. Lalu wanita ini berkata, jika Allah sembuhkan aku, sungguh benar-benar aku akan keluar untuk sholat di Baitul Maqdis. Ini namanya apa? Ini namanya lafaz nadar. Kata Syekh Utsaimin, hadis ini menunjukkan bahwa nadar itu tidak disyaratkan harus dengan lafaz saya bernadar. Iya. Cukup seseorang mengatakan kalau Allah sembuhkan saya, maka saya akan melakukan begini dan begitu. Dengan niat tentunya pasti nadar ya. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa harus dengan lafaz nadar supaya dibedakan antara nadar dengan janji. Iya. Sebab kalau nadar, Pak, kalau nadar lalu tidak dilaksanakan, maka pada waktu itu wajib bayar apa? Kafarat. Kafarat apa? Sumpah. Adapun kalau sebatas janji kemudian tidak dilaksanakan, maka tidak ada kewajiban bayar kafarat. Namun Syekh Utsaimin rahimahullah lebih merajihkan bahwa ya, ucapan seperti ini sudah termasuk nadar. Jika Allah sembuhkan saya, ya saya akan misalnya puasa 3 hari misalnya. Nah, si wanita ini ya wanita ini sakit kemudian berkata, jika Allah sembuhkan saya akan keluar ke Baitul Maqdis untuk sholat di sana. Dan ternyata ia sembuh, Allah sembuhkan. Namun perlu kita ingat, Pak, Rasulullah mengingatkan bahwa nadar itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Iya. Jangan kita punya keyakinan kalau bernadar bakalan sembuh gitu. Bakalan cepat sembuh dan yang lainnya. Tidak ada pengaruhnya. Iya. Itu hanya memberat-beratkan kita saja. Makanya kata Rasulullah SAW tentang nadar apa? Innama yustakhraju minal bakhil.
Nadar itu hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang bakhil saja. Kenapa bakhil? Sebab kalau dia nggak disembuhin nih, dia nggak melakukan itu tuh. Tapi kalau Allah sembuhkan, baru dia melakukan itu. Berarti kan dia bakhil, Pak. Iya. Ini saudaraku sekalian. Kemudian setelah sembuh, dia pun bersiap-siap mau pergi kemana? Ke Baitul Maqdis, salat di Masjidil Aqsa. Lalu datanglah Maimunah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Maimunah pun mengucapkan salam kepada wanita ini. Lalu si wanita ini mengabarkan kepada Maimunah radhiyallahu anha tentang nadarnya tersebut. Maka Maimunah berkata, duduklah. Makan saja makanan yang kamu sudah bikin itu. Artinya nggak usah pergi kamu. Wasalli fi masjid Rasulullah SAW. Sholatlah di masjid Nabi saja. Jangan di Baitul Maqdis. Iya. Kenapa? Alasannya karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sholat di Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 kali sholat dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya, kecuali di Masjid Ka'bah. Kecuali di mana? Di Masjid Ka'bah. Iya. Tapi hadis ini akhwat Islam kita ambil faidah. Faidah yang pertama, bolehnya bernadar. Namun sudah kita sebutkan sebaiknya dihindari. Karena kata para ulama, nadar itu hukumnya makruh. Nadar itu hukumnya apa? Makruh, karena sama saja memberat-beratkan diri, Pak. Karena hakikat nadar itu artinya mewajibkan kepada diri sendiri sesuatu yang tidak wajib. Yang harusnya tidak wajib jadi wajib gitu. Iya. Apalagi kalau antum nadarnya melebihi kemampuan. Saya mau nadar puasa 3 bulan berturut-turut. Iya. Maka tentu ini sama saja memberatkan diri sendiri. Faedah yang kedua akhwal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, fi hadza dalilun ala ma taqarra an intiqal al-insan bin nadhr min al-mafdul ila al-fadil la ba'sa bih. Kalau seseorang bernadar untuk melakukan sebuah perbuatan, kemudian ia melihat ada yang lebih utama. Ada yang lebih apa? Utama, maka tidak apa-apa nadar itu dipindahkan. Karena wanita ini bernadar apa, Pak? Nazar wanita apa? Dia mau sholat di mana? Di Baitul Maqdis. Apa kata Maimunah? Nggak usah pergi. Iya, kamu sholatnya di Masjid Rasul aja. Kenapa? Karena lebih utama. Di sini Maimunah istri Nabi SAW radhiyallahu anha memindahkan nadarnya yang tadinya ke Baitul Maqdis kepada yang lebih utama, yaitu Masjid Rasul. Iya. Maka dari itu kata beliau, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fadalla dzalika ala anna al-intiqal min al-mafdhul ila al-fadil fi babin nuzur la ba'sa bih. Maka ini menunjukkan bahwa berpindah dari perbuatan yang kurang utama kepada yang lebih utama dalam nazar itu boleh saja, enggak masalah. Iya. Wa alhaqa bidzalika al-ulama al-intiqal min al-mafdhul ila al-fadil fi babil awqaf. Dan para ulama juga mengkiaskan masalah ini kepada masalah wakaf. Ya. Falau waqafa al-insan mathalan ala jihati min al-jihad thumma arada an yanqula waqfahu ila ma huwa afdal fala ba's. Kalau ada orang misalnya ingin mewakafkan, saya mewakafkan tanah yang sebelah sana buat masjid.
Kemudian setelah itu dia kepikiran, kayaknya sebelah sana lebih bagus. Lalu dia pindahkan wakafnya ke sana. Boleh, nggak masalah, kata beliau. Iya. Ini saudaraku seiman. Faedah selanjutnya akhul Islam yang bisa dipetik dari hadis ini. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fi hadza dalilun ala anna sighatan nadhr la yalzam an yaqula al-qa'il lillahi alayya nadhrun. Di sini merupakan dalil bahwa bernadar itu tidak harus dengan mengucapkan saya bernadar. Ya. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Dan hadis ini juga akal Islam dijadikan dalil bahwa keutamaan Masjidil Haram hanya terbatas di masjidnya saja. Karena terjadi khilaf para ulama, Pak. Tentang sholat di Masjidil Haram kan 100.000 kali lipat ya. Nah, keutamaan sholat 100.000 kali lipat ini apakah khusus di Masjidil Haram saja atau di seluruh tanah haram kota Mekah? Paham tidak? Sebagian ulama merajihkan pendapat yang mengatakan bahwa di seluruh tanah haram Mekah nilainya sama, 100.000. Dalilnya ayat. Ya. Allah berfirman, innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da amim hadza. Sesungguhnya kaum musyrikin itu najis. Maka mereka tidak boleh mendekati atau memasuki Masjidil Haram semenjak tahun ini. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram dalam ayat ini itu tanah haram Makkah seluruhnya. Dan ternyata Allah menyebutnya sebagai Masjidil Haram. Berarti tanah haram Makkah semuanya masuk dalam kategori Masjidil Haram. Sehingga kata mereka ini menunjukkan keutamaannya bukan hanya di masjidnya saja, tapi juga di semua tanah haram. Karena semua tanah haram juga disebut oleh Allah sebagai Al-Masjidil Haram. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa keutamaan 100.000 ini hanya terbatas pada masjidnya aja. Dalilnya mana hadis ini? Apa itu? Yaitu dalam hadis tersebut, ya, di akhirnya Nabi berkata, Nabi bersabda, sholat di Masjid Nabawi lebih utama daripada 1.000 kali sholat di masjid yang lainnya kecuali Masjidul Ka'bah. Kecuali Masjid Ka'bah. Kata-kata Masjid Ka'bah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, memberikan pengkhususan bahwa yang mempunyai keutamaan 100.000 kali lipat itu adalah masjid yang ada padanya Ka'bah. Adapun kalau dikatakan seluruh kota Mekah, maka di kota Mekah banyak masjid, tapi di situ tidak ada Ka'bah. Sedangkan Nabi mengatakan bahwa yang mempunyai keutamaan itu hanya masjid Ka'bah. Ya. Dan inilah yang dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Dalam syarah hadis tersebut, dia berhujah berdalil dengan lafaz tadi, Pak. Kecuali masjid Ka'bah. Berarti kata beliau ini menunjukkan bahwa keutamaan 100.000 kali lipat itu hanya terbatas pada masjidnya saja, tidak kepada seluruh tanah. Ya Allah alam, ini semua ikhtilaf para ulama. Iya. Kata Syekh Utsaimin, walhasil anna al-ulama mukhtalifuna fi hadha. Walhasil para ulama memang berselisih tentang masalah ini. Hal at-tad'if bi 100,000 yashmalu jami'a mantiqatil haram atau khas bi Masjidil Ka'bah. Yaitu bahwasannya apakah ya pahala 100.000 kali lipat itu
hanya khusus di Masjid Ka'bah saja ataukah di tanah haram seluruhnya? Ya. Kata beliau, fayuqal as-sunnatu fasilah. Maka dikatakan hadis ini memberikan kepada kita penjelasan, penegasan. Wa madama Rasulullah SAW qala illa Masjidil Ka'bah fa innahu nassun wadih. Selama Rasulullah SAW mengatakan kecuali Masjid Ka'bah, maka ini nas yang sangat jelas kata beliau, yang menunjukkan bahwasanya keutamaan tersebut hanya ada pada masjid saja, tidak untuk semua tanah haram. Allahu a'lam. Itu yang dirajikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Naam. Hadis ini menunjukkan akhul Islam keutamaan salat di Masjid Nabawi. Dan bahwasanya salat di Masjid Nabawi itu Pak melebihi 1000 kali lipat, lebih utama 1000 kali lipat daripada masjid-masjid yang lain. Namun tentunya untuk wanita tetap disyariatkan di rumah, maksudnya lebih utama. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW ketika mengatakan rumah mereka lebih baik buat mereka, Nabi mengatakan di mana? Di masjid di Madinah. Di Madinah ada Masjid Nabawi tidak? Ada Masjid Nabawi. Tapi Nabi tetap mengatakan rumah mereka lebih baik buat mereka. Yang jadi masalah, apakah hotel sama dengan rumah atau tidak? Ada seorang wanita bertanya, Ustaz, apakah kalau saya umroh lebih baik sholat di hotel ataukah di mana? Di masjid. Apakah hotel sama dengan rumah atau tidak? Nah, sekarang kita melihat kepada ilat kenapa Nabi menganjurkan wanita lebih baik di rumah. Ilatnya adalah apa? Ilatnya adalah karena keluarnya wanita fitnah. Iya. Maka kalau keluarnya wanita itu fitnah, berarti ini tidak hanya di mana? Di rumah, di hotel pun masuk Bapak sekalian. Sebagian orang mengatakan berarti keluarnya wanita untuk umroh nggak boleh dong. Loh ini kan masalah kalau keluarnya wanita ke umroh mau tidak mau harus keluar, nggak mungkin. Di rumah tapi bisa ke Mekah kayak orang sufi. Ini nggak mungkin saudaraku. Nggak bisa disamakan dong antara ini dan itu. Maka kalau dia di hotel, wallahu alam saya memandang ilatnya sama, ilatnya ada, yaitu dalam rangka menghindari apa? Fitnah. Ya, kecuali kalau memang aman dari fitnah. Walaupun tentunya Pak, Nabi mengatakan la tamna'u masajidallah ima Allah masajidallah. Jangan kalian melarang para wanita untuk pergi kemana? Ke masjid. Artinya kalau para wanita memilih pengen sholat di masjid, ya udah biarin, nggak boleh dilarang. Namun tentunya wajib memenuhi syarat. Syaratnya nggak boleh bersolek, nggak boleh tabarruj, nggak boleh memakai pakaian-pakaian yang menarik laki-laki. Nah, yang jadi masalah banyak jemaah umroh begitu terkadang Pak. Pergi ke Masjid Nabawi pakai lipstik, ya. Bajunya menarik, udah gitu pakai parfum. La haula wala quwata illa billah. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib sudah masuk Isya? Naam. Jadi kami para jamaah salatnya menghadap kuburan Ustaz. Tentunya akhi, salat menghadap kuburan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sabda la tusallu ilal kubur. Tidak boleh, janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Sekarang kalau misalnya masjid tersebut di depannya ada kuburan, kita lihat kuburan itu masuk bagian masjid atau tidak. Kalau itu tanah terpisah, di mana kuburan ada apa? Pagarnya tersendiri, ya. Maka yang seperti ini boleh.
Kenapa? Karena itu sudah bukan area masjid lagi. Adapun kalau itu jelas masuk dalam area masjid, maka tidak boleh. Tidak diangkatnya amalan seseorang jika bermusuhan dengan saudaranya. Pertanyaannya, saudara yang seperti apa Ustadz? Khusus saudara terdekat atau kaum muslimin yang kita kenal? Hadis itu Pak, sifatnya umum. Sesuatu yang sifatnya umum harus dibawa kepada apa? Keumuman. Ya. Cuma masalahnya kalau kita nggak pernah kenal, semenjak kapan kita mutusin hubungan gitu. Orang dari kemarin juga nggak kenal, itu yang jadi masalah. Ya. Mutusin hubungan tuh biasanya kepada orang yang kita ada hubungan. Hubungan pertemanan dan yang lainnya. Terus gara-gara sebuah urusan dunia kita bertengkar. Adapun mereka yang ada di mana? Di Kuwait, di Saudi, di belahan bumi sana, yang antum nggak ada hubungan sama sekali, yang nggak dianggap antum mutusin hubungan. Masa setiap orang kita harus hubungi? Ya nggak mungkin, Pak. Ya. Apakah puasa atau sedekah atau amalan untuk pengganti untuk orang yang selama masa dia hidup tidak pernah sholat wajib? Amalan dia adalah pertama taubat. Dengan taubat yang nasuh, itu wajib. Yang kedua terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah dia wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan secara sengaja atau tidak? Pendapat yang paling kuat wallahu alam tidak. Nah, itu yang dirajihkan oleh Lajnah Daimah seingat saya. Iya. Maka dari itu kewajiban dia apa? Bertaubat. Kemudian dia bersungguh-sungguh untuk melakukan sholat 5 waktu. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu bisa menghilangkan apa? Amalan-amalan keburukan. Setiap saya sholat di musola dekat rumah, ada imam yang mengeraskan bacaan zikir setelah sholat. Ana sempat tanyakan ke imam tersebut, kenapa zikir tersebut dikeraskan? Dan jawabannya imam tersebutlah untuk mengajarkan bacaan zikir pada jamaah. Masa terus menerus, Mas? Yang namanya ngajarin itu bukan terus begitu. Berhenti sesuai dengan apa? Keperluan. Dan itu memang mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan boleh mengeraskan bacaan setelah sholat lit ta'lim, dalam rangka apa? Ta'lim. Dan tapi ingat, mazhab Syafi'i beda dengan mazhab Hambali dalam masalah mengeraskan zikir setelah sholat. Kalau mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwa mengeraskan zikir setelah sholat itu tidak disyariatkan, kecuali dalam rangka taklim. Maka seperti ini tidak terus menerus. Kenyataan yang di Indonesia apa? Terus menerus. Adapun mazhab Hambali, mereka mengatakan sunnah. Sunnah dikeraskan bacaan setelah sholat. Masing-masing punya dalilnya, ya. Tentunya bukan di sini tempatnya. Saya cuma hanya sebatas menyebutkan adanya perselisihan para
ulama tentang apakah disunahkan mengeraskan atau tidak. Yang jelas saya ingin menyebutkan bahwa madhab Syafi'i adalah mengeraskan zikir setelah sholat itu tidak disyariatkan. Ya, kecuali dalam rangka apa? Ta'lim. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi ini ya. Apakah apa di antara keutamaan bagi penghafal Al-Quran, Ustadz? Hadis yang masyhur ya, yang sahih, yang diketahui Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW sabda, yuqalu li sahibil Quran, nanti para penghafal Quran akan dikatakan kepada mereka, iqra warattil kama kunta turattil fid dunya wartaqi fa inna manzilataka inda akhiri ayatin qara'taha. Bacalah dan tartilkan sebagaimana kamu tartilkan waktu di dunia, dan naiklah, karena sesungguhnya kedudukanmu di surga derajatnya itu di akhir ayat yang kamu hafal. Semakin banyak hafalannya, semakin apa Pak? Ya, semakin tinggi derajatnya. Masya Allah, ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah ya jami'an. Jadi ini anjuran yang luar biasa ya untuk para penghafal Al-Quran. Tapi tentunya jangan hanya sebatas menghafal. Berusahalah untuk apa? Memahami. Yang disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW sabda, sayati zamanun ya fihi qaumun atau aqwamun yashrabun al-Quran kama yashrabul laban. Nanti akan datang suatu zaman orang-orang yang membaca Quran supaya minum susu. Kata sebagian ulama ya, maksudnya yaitu hanya sebatas keinginan mereka membacanya saja tanpa ada keinginan untuk memahami. Ya, nggak ada keinginan di hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Itu tercela, akhi. Kita berusaha untuk memahaminya, ya. Bagaimana kedudukan hadis tasar walu wa taziru wa khalifu ahlal kitab? Hendaklah kalian pakai sirwal dan pakai izar. Pakai izar itu sarung ya. Dan selisih orang-orang ahli kitab. Hadis ini akhi ya, dinyatakan oleh Ibnu Muflih hadis ini jayyid. Dan pentahqiq Musnad Imam Ahmad itu Syekh Syuaib mengatakan hadis ini sahih. Ya. Maka ini menunjukkan ya bahwa kita pakai sirwal sekaligus pakai apa? Di atasnya pakai apa? Sarung atau pakai gamis. Itu dianjurkan. Ya. Tapi kalau kita pakai sirwal saja boleh. Karena itu dilakukan juga oleh sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi dengan syarat sirwalnya apa? Tebal, nggak tipis, longgar, nggak merecet. Lo kan merecet mas, sempit banget. Iya kayak celana apa tuh? Pensil itu pak, ya. Kayak lepis dan yang lainnya. Itu kata Syekh Utsaimin tidak boleh. Karena tidak memenuhi syarat menutup apa? Aurat. Iya. Itu teman-teman ngapain pada berdiri? Duduk aja. Duduk aja mas. Kayaknya udah gak sabaran mau sholat isya nih. Ana pernah melakukan kesalahan kepada seseorang setelah Ana sadari memang Ana melakukan kesalahan secara fatal.
Dan Ana mengakui hal itu. Ya. Dan akhirnya Ana meminta maaf kepada orang itu, tapi ia malah menolaknya. Mungkin saking keselnya. Bagaimana sikap Ana? Tetap berbuat baik. Antum minta maaf, dia nggak mau maafin. Ya udah. Besok-besok antum kasih buah-buahan. Besoknya lagi kasih apa gitu. Kasih hadiah. Ya. Insya Allah lama-lama yang namanya manusia sekeras-kerasnya, sekesal-kesalnya dia lunak sendiri, Pak. Cuma kan terkadang kita ikut baper. Malah udahlah, dia nggak maafin saya. Biarin aja cuek, dia yang dosa kok gitu kan. Yang penting saya udah minta maaf. Ya bagus, betul memang. Kalau kita sudah minta maaf kemudian dia tidak mau ngasih maaf, ya sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tugas kita adalah minta maaf. Ya. Tapi usahakan bagaimana kita berbuat baik sama dia. Supaya apa? Dalam rangka memperbaiki hubungan. Karena memperbaiki hubungan itu wajib, Pak. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.